Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala mu'ah. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk melakukan sholat maghrib berjamaah yang kita rangkai dengan melaksanakan pengajian rutin yang menjadi wirid kita, di mana kita bersilaturahmi kepada orang-orang yang sudah meninggal dan juga bersilaturahmi kepada orang-orang yang masih hidup, dan juga sekaligus kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih membahas tentang bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hadis yang ke-163, hadis yang ke-8 di bab ini. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir, mudah-mudahan Allah meridai daripadanya, berkata, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masali wa masalukum kama sali rajulin qada naran, perumpamanku dan perumpamaan kalian bagaikan seorang yang menyalakan api. Faja'ala janadibul farasu yaqa'na fiha, dan ketika api itu udah nyala, belalang sama kupu-kupu datang ke api. Jadi ketika ini perumpamaan Nabi nih. Jadi perumpamaan aku dan kalian ini seperti orang yang menyalakan api, kemudian pas api nyala, serangga pada datang, dan itu belalang kupu pada datang, ya. Yaqa'na fiha wa huwa yazubbuhunna anha, dan dia itu terjatuh ke api, kebakar, ya. Nah, kata Rasulullah, wa ana akhidum bijujajikum anin nar, dan aku, kata Rasulullah tuh, megangin kamu tuh sama seperti tadi orang yang dia nyalain api, serangga pada datang, jangan pada serangganya diusir-usir. Nah, Nabi kayak gitu. Jadi sampai ini ibaratnya diibaratkan oleh Rasulullah ini narik apa? Kain sama celana. Coba ibaratnya kalau udah kain yang kita pakai sama celana kita yang udah kita pakai itu betul-betul jangan sampai jatuh, ya. Aninar, dari api neraka. Wa antum tafallatuna min yadiya, dan kamu semua juga ada yang aku pegangin bisa dipegang, ada juga yang pada nyeplos, pada jatuh ke api neraka. Masya Allah. Nabi ngasih umpama begitu. Jadi ibarat, kata Nabi, saya ini ibarat orang yang nyalain api, setelah api nyala, serangga pada datang, kita usir-usir, jangan pada sini, jangan sini gitu. Nah, sama. Jadi Nabi ibaratnya gitu, dipegangin kita nih, sampai dipegangin begitu neraka, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Tapi tetap aja ada yang mau nyeplos juga tuh masuk ke neraka, kata Rasulullah. Masya Allah, sayang banget Rasulullah, ya. Makanya di hadis sebelumnya, kullu umat yadkhuluna jannah, tiap umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak mau, ya. Ya kalau bahasanya udah nggak mau ya susah. Nah, di sini al-janadibu itu nahkul jarad wal faras, seperti belalang dan kupu-kupu. Hadza huwal ma'ruf alladzi yaqa'u finnar. Ini kalau jadi dikenal, kalau orang tahu dah, kalau mereka itu kalau ada cahaya seneng kan. Makanya pas musim panen di sini, banyak serangga kan. Kalau kita nyalain lampu sama kayak gitu, Pak. Ya, ke api juga gitu kan, datang lepok-lepok, cuma kita nggak perhatiin aja. Wa juzaz, jam'u juzzah. Juzzah itu jamaknya juzzah apa ya? Wahia ma'kidul izar wasarail, megangin kain sama celana kita, narik kain sama celana kita jangan sampai jatuh ke api itu, ya, jangan sampai jatuh ke api neraka. Masya Allah, ya. Sayang banget Rasulullah sama kita, ya. Masya Allah. At-Tasi', ya, hadis yang ke-9,
di bab ini, tapi nomor hadis yang ke-164 dari kumpulan hadis dari bab pertama. Anhu, dari Jabir juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil la'qil asabi'. Ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh menjilat tangan-tangan dan piring, masya Allah. Wasafah. Jadi kita disuruh amara bil la'qil asabi wasafah. Kalau habis makan kita disuruh jilatin tangan kita, ya. Nah, wa qala innakum la tadruna fi ayyihal barakah, rawah Muslim. Sesungguhnya kamu nggak tahu di tempat yang mana tuh ada keberkahan dari makanan yang kita makan. Nih sunnah ya Pak. Jadi sunnah kalau makan habisin. Maksudnya ngejilatin, ngebersihin itu mushafah itu piring jangan sampai ada makanan. Kita kan kadang-kadang sama makanan, masya Allah, nggak ada hormatnya ya. Itu hebat itu. Sepak bola dari Jerman keturunan Turki kalau nggak salah, ya, dilemparin roti, diambil rotinya, hormat ya. Kenapa? Karena makanan. Ketika dia main, si Ozil dilempar pakai roti, langsung diambil sama dia. Tahu? Kenapa? Hormat itu tadi ya, kita menghargai makanan itu. Banyak orang yang butuh, ya, sehingga makanya kata Rasulullah, kita nggak tahu innakum la tadruna fi ayyihal barakah. Kita nggak tahu di yang bagian mana itu ada keberkahan. Makanya ini pernah ada ulama, Pak, saya juga baru, masya Allah ya. Ini ulama kalau ngadain maulid Pak, kita mah kecil ini. Nah, salah seorang habaib kecil Pak, dananya 50-an juta, dia mau dananya nggak terbatas, masya Allah. Selesai maulid, ini yang punya maulid, yang punya majelis, itu ngapain Pak? Makanin sisa-sisa tamu Pak, dari piring yang habis. Ini hadisnya, ya. Kita kan kalau makan enak aja, makanmu masih banyak, taruh letakin. Itu kita nggak tahu. Mungkin yang kita nggak makan itu berkahnya. Nah terus yang kedua nih, kenapa kita disuruh ngejilatin jari-jari tangan kita? Nah, kenapa? Dalam ilmu kesehatan itu mudah ditemukan ternyata. Kenapa Pak? Coba, kalau kita ada makanan nih, terus makanan kita kobok, sayur dah kita kobok, ya, kena tangan kita nih, itu sayur basi apa enggak dalam waktu beberapa saat? Basi, ya kan? Maka jangan sampai jangan dipegang-pegang, jangan dikobok, ya kan? Kita makan misalnya makan ikan ada bumbunya, diambil cobrok gitu pakai tangan, nggak pakai sendok, basi, ntar basi. Nah basi Pak, kaitannya sama kesehatan begini. Di tangan kita Pak, ini ada beberapa enzim yang membantu proses, ya, membantu proses agar makanan yang masuk ke dalam tubuh kita lebih cepat dibongkar. Kalau dia bentuknya dalam bentuk gula, dibongkar. Kalau dia bentuknya dalam bentuk pati, dijadiin gula. Kalau dia bentuknya protein kompleks, dirubah jadi protein sederhana, sehingga kerja sistem pencernaan tubuh kita nggak berat. Makanya Nabi udah tahu tuh, karena dari wahyu Allah kita disuruh ngejilatin tangan, karena di tangan kita banyak enzim yang membantu sistem pencernaan kita, mempermudah mencerna makanan. Tuh, gitu. Makanya kalau orang make sunnah Nabi nggak ada yang sakit. Karena apa? Karena proses kesehatan, protokol kesehatan itu dijalanin, ya. Nggak ada yang sakit pencernaan, nggak ada. Karena kita gini tadi, Nabi nyuruh kita disuruh makan pakai tangan, dijilatin, makan pakai sendok, makan pakai alat yang nggak langsung kena. Padahal
Padahal di situ Nabi, disitulah ada kemujizatan sunnah dari Rasulullah SAW yang baru sekarang ini ilmu pengetahuan itu mengungkap. Tuh, ya. Jadi di situ kata Nabi kita nggak tahu, ya, di bagian mana tuh ada keberkahan dari makanan yang tadi tersisa. Apa itu berkah, Pak? Ya ziyadatul khair. Orang kalau hidupnya berkah, punya uang berapapun, justru bukan bertambah jelek hidupnya, bukan bertambah buruk nasibnya, justru bertambah kebaikannya. Itu namanya berkah, ziyadatul khair. Orang yang kaya, ketika dia punya uang mungkin ya kayak kita nih, 200.000, 300.000, dia nggak punya duit. Tapi bagi kita uang 200.000, 300.000 bisa bertahan seminggu, bisa bertahan 3 hari, ya kan? Nah itu beda. Makanya keberkahan bukan hanya milik orang kaya. Orang miskin, orang yang nggak punya apa-apa, kalau dia berkah, dia merasa cukup. Ketika dia dapat kecil, nambah kebaikannya. Ketika dia dapat besar, bertambah lagi kebaikannya. Ziyadatul khair itu berkah. Nah ini yang dicari keberkahan, ya. Jadi berkah dalam makanan, ketika yang kita makan bawa kesehatan buat kita, gampang kita dorong kita buat ibadah. Banyak kita makan, tapi justru ketika kita makan kita jauh dari ibadah. Nah itu berarti enggak berkah hidupnya gitu. Ketika kita makan, maka makanan yang kita makan itu justru mendorong kita untuk gampang ibadah, itu berkah. Ziyaratul khair dalam diri kita, dalam keluarga kita. Sinilah. Jadi ini hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW memberikan ajaran kepada kita untuk jilatin tangan-tangan kita, ya. Piring-piring kita bersihin kalau kita makan, jangan sampai masih ada sisa-sisa makanan, karena kita nggak tahu di bagian makanan yang mana tuh turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hadis ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dan pengetahuan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita dalam taat, ya. Selalu diberikan rizki serta nikmat untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam ibadah, sehat walafiat, terhindar dari wabah corona, terhindar dari wabah-wabah yang lainnya, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk bisa ngaji ibadah ya di masjid ini, dan mudah-mudahan jadikan Allah menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleh. Al-hazina wal munadun sallallahu alaihi Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya karim, wa'afana ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqana tafarraqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.